Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 22 ditambah 26. Demikianlah bunyinya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, jikalau Allah memakai pencobaan untuk menguji iman, tidakkah itu berarti bahwa Allah sendiri adalah sumber pencobaan? Jika di balik pencobaan ada maksud Allah yang baik bagi orang beriman, tidakkah Allah menggunakan yang jahat untuk menghasilkan yang baik? Melalui perikop kita hari ini, kita dapat mengetahui bahwa Yakobus menolak pikiran yang berbahaya seperti itu. Kesimpulan seperti itu adalah jalan berpikir yang sesat. Sebab tidak sama dengan pernyataan Alkitab tentang sifat Allah yang kudus, yang benar dan yang baik adanya. Seperti yang sudah disinggung dalam bagian sebelum ini, pencobaan sesungguhnya bukanlah datang dari Allah, tetapi pencobaan datang dari si iblis, dari si jahat. Maka janganlah pernah meragukan kebaikan Allah meskipun kita sedang dalam mengalami pencobaan yang berat sekalipun. Karena yang datang dari atas adalah pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Sebagaimana dalam ayat 17 dikatakan, setiap orang Kristen harus berpegang teguh pada keyakinan tersebut, sebab Allah adalah sumber terang. Tidak akan pernah terjadi dari terang lahir atau keluar kegelapan. Allah bukan hanya terang adanya, tetapi Allah tidak pernah berubah dalam hal apapun. Bukan seperti manusia yang dapat berubah tergantung mood atau keadaan. Saudara-saudari, sifat Allah yang terang dan kekal itu menyebabkan kehendaknya selalu bertujuan yang baik. Hal itu nyata dalam firman-Nya. Bahkan firman kebenaran dari Allah juga merupakan prinsip kebenaran di mana Allah berkarya dan bertindak untuk ketenangan setiap umat. Setiap orang Kristen yang mengalami kelahiran baru lewat pertobatan, lewat baptisan kudus, akan menjadi anak Allah. Sebagai hasil karya pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, hal itu akan menjadi suatu bukti bahwa Allah itu sungguh begitu baik untuk kita. Allah itu adalah Allah yang benar dan terang adanya.
sebab hidup baru di dalam Kristuslah yang merupakan anugerah terbesar bagi setiap orang percaya. Saudara-saudari, oleh karena itu melalui renungan harian Luther kita hari ini, sebagai orang percaya, bagaimanakah respon kita saat kita jatuh ke dalam pencobaan? Apakah kita berpikir bahwa pencobaan itu datang dari Allah? Sesungguhnya Allah mengenal kita siapa saja. Sesungguhnya Allah mengenal kita dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Oleh sebab itu, tidak akan mungkin Allah mencobai kita. Tetapi pencobaan itu datang dari iblis atas izin Allah. Oleh karena itu, bagaimanakah kita menghadapi atau merespon setiap pencobaan yang datang dalam hidup kita? Hendaklah kita memiliki pengharapan yang benar kepada Allah. Pengharapan yang benar bahwa hal-hal yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Karena Allah senantiasa memelihara kita, menolong kita, bahkan turut bekerja untuk melahirkan hal-hal yang terbaik bagi setiap umatnya. Oleh sebab itu, berharaplah hanya kepada Allah. Arahkanlah hati dan pikiranmu dengan fokus hanya kepada Allah. Lewatilah masalah dan pergumulan bersama dengan Allah. Niscaya Allah akan memampukan kita. Allah akan memelihara kita, bahkan menguatkan kita, sehingga kita dapat menjadikan bahwa pencobaan atau pergumulan itu menjadi sesuatu hal yang dapat menguji iman kita dan menguatkan pengharapan kita kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.